Ya, meski sudah 8 tahun lamanya, ini pengungkapkan kasus kematian atau pembunuhan Vina dan juga Eki masih terus bergulir, di mana semakin lama semakin banyak juga saksi-saksi yang muncul ke permukaan. Salah satunya adalah Mel yang menyatakan bahwa melihat langsung kejadian pembunuhan dan juga pemerkosaan Vina dan juga Eki. Nah, di sisi lain, kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka ini menyatakan Mel ini hanya mencari sensasi dan juga membuat kegaduhan. Baru-baru ini muncul sosok bernama Mel yang mengaku menyaksikan penyiksaan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam. Kemunculan Mel di hadapan publik mengklaim dirinya melihat peristiwa tragis tersebut. Ada berapa orang yang sudah ada pemukulan. Kalau berapa orang itu ada sekitar 10 lebih lah, Bu. Lebih daripada 10 yang pastinya. Saya nggak ngitung kan pada saat itu. Yang saya lihat kan si Eki ini dipukul. Yang pertama dipukul kan Eki, Bu. Disiksanya itu Eki. Nah, sempat saya mau maju, tapi saya ini takut juga, Bu. Saya mau maju nih karena posisi saya sendirian. Anda kenapa tidak melaporkan ke orang di sekitar? Tidak ada. Pada saat itu sepi memang, Bu. Oke. Nggak ada sama sekali orang. Kemudian yang terjadi setelah Eki dipukul, apa yang terjadi dengan Vina? Setelah Eki dipukul, Eki saya lihat juga sudah nggak bergerak kayaknya dia itu. Baru udah lama si Vina ini yang disiksa. Kemunculan Mel ke publik kini mendapat sorotan dari pihak Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menilai Mel hanya mencari sensasi. Menurutnya, kesaksian Mel hanya membuat gaduh publik. Selain itu, Tony mengatakan jika Mel benar, ia akan mendampingi dirinya untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina tersebut. Saya mau nyari nih Mel di mana? Ya, saya minta kepada kepada Mel, kalau memang Anda benar, Anda jangan bikin gaduh ya, jangan bikin sensasi. Kalau memang benar untuk mengungkap kebenaran, ya silakan hubungi saya. Ya, saya ada di akun medsosnya, ada di channel YouTube ada, silakan hubungi saya. Asal benar mau mengungkap kebenaran, saya dampingi ya Mel. Sementara itu terkait kesaksian Aep, Tony akan menuntut balik Aep jika kesaksian Aep terbukti salah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Di tengah banyaknya pernyataan baru dari sejumlah saksi yang kemudian bermunculan dan juga desakan publik terhadap kepolisian untuk segera mengusut kasus ini, muncul lagi di media sosial tangkapan layar yang diduga merupakan rekaman CCTV dari kejadian yang dianggap atau dinilai berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada 2016 silam. Ini menjadi pertanyaan, apakah benar ini merupakan CCTV yang benar berkaitan dengan kasus tersebut? Berikut informasinya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum terungkap sepenuhnya selama 8 tahun ini masih menyisakan tanda tanya. Kemunculan satu demi satu sosok yang mengaku mengetahui kasus Vina pun kian membuat publik penasaran. Di tengah derasnya desakan publik meminta kepolisian mengusut tuntas kasus ini, kini publik dikejutkan dengan munculnya tangkapan layar rekaman CCTV yang diduga berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina tahun 2016. Foto tersebut menampilkan sekelompok orang mengendarai motor sedang berkumpul dan melintas di jembatan Talun Cirebon, tempat Vina dan Eki ditemukan tewas tergeletak. Lebih dari 10 orang tertangkap dalam foto tersebut. Salah satu foto memperlihatkan ada pemotor memegang benda diduga balok kayu berukuran panjang. Namun rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Sebelumnya, kuasa hukum 5 terpidana yaitu Jogi Nainggolan menyatakan pihaknya sempat mempertanyakan rekaman CCTV yang tidak dihadirkan di persidangan. Namun saat itu kepolisian mengutarakan CCTV tidak dapat diperlihatkan karena gelap dan pihaknya tidak memiliki saksi ahli untuk membuka.
Rekaman CCTV sejatinya bisa menjadi barang bukti kuat untuk mengungkap bagaimana kronologi kejadian saat itu dan siapa saja yang terlibat dalam penganiayaan Eki dan Vina. Namun sayangnya, digital forensik tersebut tak pernah ditunjukkan sepanjang persidangan. Lantas akankah setelah 8 tahun berlalu, rekaman CCTV yang berada di jembatan Talun Cirebon diungkap dan menjadi barang bukti demi kembali mengungkap fakta yang tak tuntas dari kasus kematian Vina dan Eki. Ya, memang kemarin kita juga dihebohkan dengan adanya screenshot atau capture di mana ini kabarnya diduga kejadian atau CCTV yang merekam kejadian saat pembunuhan Vina dan juga Eki. Ya. Tapi ternyata dalam fakta persidangan pihak kuasa hukum dari terpidana juga sempat mempertanyakan kok tidak ada CCTV karena kabarnya ada 5 sampai dengan 7 CCTV yang sebenarnya berada di lokasi, yakni dari Jalan Perjuangan menuju ke flyover Talun. Nah, ini kita akan membahas lebih dalam mengenai hal ini. Sudah hadir narasumber di studio, sudah ada Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabarreskrim Polri periode 2008 sampai dengan 2009. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Susno. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Kemudian juga sudah ada Nathanael Sumampau, psikolog forensik yang sudah bergabung. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak, Bapak, dan pendengar semua. Baik, terima kasih banyak Mas Nathanael. Saya mau ke Pak Susno dulu. Pak Susno, kalau mencermati ini kan sedikit flashback di saat persidangan di tahun 2017 silam ya, kalau tidak salah di Februari 2017 sempat dipertanyakan oleh kuasa hukum dari terpidana, kenapa kok tidak dikeluarkan CCTV? Kabarnya ada 5 sampai dengan 7. Tapi pihak kepolisian, saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa CCTV-nya gelap dan pihak kepolisian tidak punya tenaga ahli untuk mencari atau mendalami CCTV tersebut. Apa yang terjadi sebenarnya kalau dari pengamatan Pak Susno ini? Ini kita kembali ke 2017 ya. Teknologi sudah cukup maju. 5 CCTV itu sudah bisa membantu untuk yang namanya Scientific Crime Investigation. Nah, sekarang dihebohkan dengan capture-nya yang beredar. Nah, pertama kita harus lebih berhati-hati, capture itu apa benar-benar CCTV yang berada di lokasi. Yang kedua, apa benar-benar waktu CCTV itu adalah rekaman pada tanggal 27 Agustus ya, 2016. Yang ketiga, apa benar-benar itu rekaman kejadian. Walaupun saya belajar tentang hal ini digital, tapi saya tidak berwenang menyatakan itu benar atau salah. Yang benar itu adalah ahlinya. Nah, ahlinya Polri punya laboratorium tentang hal ini. Di samping itu di luar banyak sekali ahli-ahli yang bisa menganalisa ini. Kalau gambarnya kabur bisa diterangkan dan bisa itu dipotong-potong. Yang tadinya gambar bergerak menjadi gambar tidak bergerak sehingga bisa ketahuan siapa pelakunya. Inilah yang dinamakan sebagai Scientific Crime Investigation. Sangat-sangat disayangkan kalau betul itu adalah video di tempat kejadian, diambil oleh CCTV di tempat kejadian pada waktu kejadian, dan betul itu peristiwa itu, kalau tidak diangkat ini sangat rugi. Tapi kalau masih ada arsipnya di pihak kepolisian, saya yakin penyidik yang sekarang akan membuat ini menjadi Scientific Crime Investigation sehingga dia bercerita. Siapa yang melakukan itu, siapa yang di tempat itu, ini lebih bisa diyakini daripada cerita si Mel-Mel dan cerita si saksi-saksi Aib dan saksi-saksi lain. Jadi kesesuaiannya gitu ya? Iya, karena gambar itu atau Scientific Crime Investigation itu tidak bisa berbohong. Beda dengan orang, kalau orang tergantung situasi, tergantung keadaan, dan cerita orang bisa dibantah oleh saksi lain. Ini kan udah saling bantah. Betul. Mel-Mel dengan Aib, ini sudah terbantahkan oleh saksi yang teman si kerja daripada Peggy. Jadi ini akan saling adu. Dan saksi, walaupun 1000 orang, kalau ceritanya saksi, itu nilainya hanya 1. Tidak ada. Jadi harus didukung alat bukti yang lain. Alat bukti yang lain yang paling akurat itu adalah Scientific Crime Investigation, CCTV, rekaman HP,
WA, kemudian HP kita ini kan bisa menceritakan di mana kita berada pada saat itu, di BTS mana. Nah, itu bisa disita, kemudian bisa dibuka, si Peggy waktu itu berada di mana waktu kejadian, dan saksi-saksi lain juga bisa. Nah, juga bisa juga dengan hasil laboratorium tentang DNA, tentang sperma, bisa juga sidik jari, bisa juga hasil otopsi. Apa betul di baju itu ada tusukan, apa tidak, dan sebagainya. Nah, ini saya kira yang paling perlu diperhatikan oleh penyidik. Kita juga sudah bergabung bersama kami dalam perbincangan pada pagi hari ini, ada Mbak Putri Maya Romantis selaku kuasa hukum dari Vina dan juga Linda. Nanti kita akan membahas mengenai hal ini ya, Mbak Putri. Pak Susno juga saya ingin mendalami soal jadi jika kemudian ada alasan CCTV-nya gelap, lalu kemudian tidak ada ahli yang bisa untuk mendalami hal tersebut, ini bisa disebut sebagai obstruction of justice dari penyidik yang lama atau seperti apa? Nanti dijawab saja. Kita kembali saat lagi, tetap di sini. Apa kabar Indonesia Pagi? Kita masih bahas soal kemunculan di media sosial soal tangkapan layar CCTV. Saya ingin ke Bang Nathanael Sumampau selaku psikolog forensik. Bang Nathanael, kalau kita lihat ini kan ada tangkapan layar yang beredar lagi. Kemudian dipertanyakan kenapa waktu itu tidak dihadirkan. Pada saat persidangan juga dibilangnya bahwa CCTV-nya gelap, CCTV-nya kita tidak punya ahli yang bisa untuk mendalami hal tersebut di Cirebon. Nah, dari sisi psikologi forensik seorang penyidik pada saat itu, kalau Anda bisa menganalisa, apa sih kemudian menjadi latar belakang seorang penyidik itu menahan satu barang bukti atau tidak mengeluarkan barang bukti itu sebagai bahan persidangan? Mungkin ada faktor-faktor tertentu mengenai hal tersebut. Bang Nathanael. Baik, terima kasih. Selamat pagi Mas Alfan, Mbak Rati, dan juga Pak Susno. Tadi saya sudah mendengar apa yang dikemukakan oleh Pak Susno. Jadi yang pertama perlu kita pahami bahwa penyidik, penegak hukum, kuasa hukum, masyarakat, kita semua tidak memiliki ground truth. Artinya apa? Kita tidak hadir pada saat peristiwa itu terjadi. Kita tidak melihat langsung dan sebagainya. Nah, atas dasar itulah upaya investigasi kita sedang berikhtiar mendekati ground truth tersebut. Oleh sebab itu menjadi penting metode pengungkapan, metode kemudian kita, ya salah satunya adalah misalnya dengan CCTV. Kehadiran CCTV itu sungguh amat sangat krusial dan penting dalam upaya untuk memahami apa yang terjadi. Karena tadi kita tidak punya ground truth, kita tidak hadir di masa lalu itu. Nah, yang menjadi kemudian challenge adalah bagaimana kemudian kita menguji CCTV itu gitu ya, sebagai bukti tersebut atau sebagai petunjuk tersebut. Nah, memang kalau kita lihat dalam suatu penyidikan, tadi Anda tanya Mas Fatih psikologi penyidik bagaimana. Tentunya tadi karena kita semua termasuk penyidik tidak hadir pada saat peristiwa, kita ingin mengungkap, tentunya bisa dikatakan ada tekanan, ya, ada tekanan, ada artinya dari publik, dari kasus itu sendiri, dan karena sejatinya kan penyidikan ini ingin membuat suatu katakanlah kasus menjadi terang benderang, tahu apa yang sebenarnya terjadi, ya. Nah sehingga implikasinya tentunya ini tidak hanya di kasus ini, dalam setiap kasus siapa yang bekerja dalam kasus ini kan ada yang namanya pingin terungkap gitu ya, need for closure gitu ya, pingin semua jelas. Nah, ketika pingin jelas ini bisa jadi seringkali dalam beberapa kasus terjadi namanya selective attention gitu ya, atau kemudian kita mengumpulkan bukti-bukti yang kemudian mendukung misalnya salah satu skenario tertentu atau mendukung apa yang sudah arah yang sudah berhasil dihimpun seperti itu. Nah, ini menjadi krusial memang kemudian beberapa faktor mempengaruhi. Mulai dari tadi psikologinya penyidik, bagaimana penyidik penting untuk bekerja dengan metode, bekerja dengan minimal 2 skenario terus-menerus diuji, dan harus keterbukaannya penyidik terhadap berbagai hal gitu ya. Jadi tidak hanya selective attention gitu kan. Itu yang pertama. Lalu juga yang kedua, kita juga faktor yang mempengaruhi adalah dari para saksi-saksi gitu ya, para saksi-saksi dan sebagainya. Memang betul bahwa keterangan mereka ini kan berbasis memori. Kita andalkan memori, tapi memori itu punya keterbatasan. Meskipun demikian, apapun yang mereka berikan itu saya pikir sesuatu hal yang penting ya. Tetap perlu kemudian kita terima, lalu ibaratnya kita sedang bermain pasal gitu ya, masing-masing saksi, terutama yang dekat-dekat peristiwa, terutama yang mengenal baik para tersangka dan korban ini, mereka menyampaikan suatu informasi apapun, ini kemudian dikumpulkan sehingga menjadi satu gambar yang bermakna. Ya, ditambah lagi dari CCTV tadi. Ya, itu dulu Mbak. Baik, jadi memang
Jadi memang keterangan dari saksi dan juga pasti bukti-bukti yang dikumpulkan pihak kepolisian ini juga bermakna nantinya untuk menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi dari kasus kematian Vina dan juga Eki. Saya mau ke Mbak Putri dulu. Mbak Putri, walaupun kuasa hukum Vina ini Mbak Putri baru bergabung mungkin di tahun 2024 ini, tapi kalau flashback sedikit di tahun 2016 atau 2017 saat persidangan Mbak Putri, sudah adakah update terbaru yang dimiliki bahwa CCTV yang beredar saat ini adalah CCTV yang memang seharusnya dibutuhkan di tahun 2016. Apakah memang benar itu CCTV-nya? Ya, terima kasih Mbak. Selamat pagi Mbak, Mas. Selamat pagi semuanya. Jadi memang kami sampai hari ini belum pernah mendapatkan informasi perihal update CCTV apakah yang tersebar saat ini atau bukan. Hanya saja saat itu saya pernah mendengar dari salah satu kuasa hukum terpidana menyampaikan bahwa ada CCTV yang tidak dihadirkan di saat persidangan. Padahal saat itu memang menyatakan ada CCTV, seperti itu Mbak. Nah inilah yang memang sebenarnya kami juga menanyakan kenapa tidak dihadirkan CCTV saat itu. Namun jawabannya belum bisa kami dapatkan Mbak. Oke, jadi memang kalau yang untuk CCTV saat ini kuasa hukum juga belum cross check kepada pihak kepolisian apakah memang benar itu CCTV-nya ya Mbak ya? Iya, saya sudah sempat, saya kan memang lebih dulu saya mendapat CCTV ini sebenarnya sebelum ini terpublikasi ke media, itu sekitar 1 minggu yang lalu ada yang mengirim by email ke email saya, menunjukkan CCTV ini, namun memang kabur tidak nampak jelas begitu Mbak, dan ini sudah saya sampaikan ke Pak Hotman kemarin bahwa ada yang mengirimi saya CCTV perihal kejadian tersebut diduga saat itu. Namun apakah itu benar atau tidak kan kita belum tahu Mbak, karena memang harus benar-benar diteliti lebih lanjut ya, karena kondisinya memang gelap. Dan tidak terlihat sama sekali siapa-siapa wajah pelakunya begitu. Kemudian jumlah orangnya diperkirakan memang lebih dari 10 orang. Begitu dan memang membawa apa seperti bambu, kayu begitu, Mbak. Dan saya belum sempat Mbak Putri mempertanyakan hal tersebut kepada pihak penyidik karena memang saya rasa ini masih abu-abu ya, melihatnya juga benar atau tidak begitu. Dan saya udah coba kirimkan nanti kepada teman-teman penyidik sih Mbak. Oke, jadi rekaman yang dikirimkan ke Anda melalui email ini bentuknya video Mbak. Kalau kita lihat kan di sini yang beredar nih tangkapan layar begitu. Kalau yang ada dikirimkan ke Anda nih video bergerak? Tangkapan layar Mas, tangkapan layar juga, namun ada video tapi screenshot aja, tapi nggak ada videonya gitu. Hanya tangkapan layar saja. Yang mengirimkan ke Anda nih orang yang berkaitan dengan kasus ini atau seorang yang tidak Anda kenal atau seperti apa? Saya tidak mengenalnya, namun hanya by email, dia hanya menyampaikan bahwa dia akan memberikan informasi apapun yang berkaitan dengan permasalahan ini gitu. Dan saya sampaikan boleh gitu, tapi saya meminta dengan jelas dan detail gitu. Kalau memang ada hard disknya, boleh nanti kita ambil gitu, kita minta dan nanti biar diuji di digital forensik kan begitu Mas. Oke. Sudahkah juga Mbak Putri ada komunikasi dengan kuasa hukum dari terpidana? Karena kan terpidana dianggap sudah bersalah begitu ya Mbak, berarti mengetahui lokasi kejadian dan lain sebagainya. Sudah ada komunikasi nggak? Memang benar nggak sih ini kejadiannya? Belum ada komunikasi Mbak, belum ada. Oke, baik saya mau ke Pak Susno. Pak Susno ya. Kalau melihat ini memang agak sulit sebenarnya ya Pak, karena kan memang Mbak Putri sendiri tadi mengatakan dapatnya tangkapan layar, dalam arti tidak metadatanya begitu ya, mungkin tidak videonya begitu ya. Kalau pihak kepolisian sendiri berarti cukup challenge untuk mengkonfirmasi apakah memang ini benar adanya atau tidak begitu Pak? Ya, karena ini kan teknologi kan, tentunya CCTV itu kan ada ada hard disknya, ada segala macamnya kan. Polisi akan bekerja lebih jauh untuk mengungkap di hard disknya bagaimana, kemudian rekamannya bagaimana, apakah sudah hapus atau belum. Kemudian gambar yang sudah ada, yang sekarang tangkapan layar itu pun juga akan dimasukkan akan diproses gitu kan. Jadi memang belum secara terbuka Polri, oh ini bisa dibuka, oh ini tidak gitu kan. Jadi dia bekerja dengan silent, diam, tapi kan semua ada teknologinya.
untuk mengungkap itu. Tapi memenuhi syarat kan untuk jadi barang bukti? Nah, untuk memenuhi syarat itu, pertama akan dilihat ya, dilihatnya apa? Betul nggak ini peristiwa itu? Nah, untuk mengetahui peristiwa itu, akan dilihat apakah ada tanggal kejadiannya, apakah ada lokasinya di gambar itu ya, benar lokasi itu, apakah waktunya sesuai dengan kejadian, apakah gambar yang nampak itu mencerminkan kejadian. Setelah itu semua cocok, misalnya tanggal, waktu, tempat, dan peristiwa, baru nanti diupayakan untuk terang. Nah, itu butuh forensik digital tuh? Iya. Nah, bagaimana cara mengujinya kan kita memang diajari dulu waktu di akademi dan waktu di perguruan tinggi, tapi kami tidak berhak mengatakan itu benar apa tidak. Harus ahlinya begitu ya? Harus ahlinya dan ada standar-standar yang dia terapkan. Jadi kita belum bisa terlalu banyak menyimpulkan atau ngambil kesimpulan bahwa itu benar peristiwanya. Tapi pasti dibutuhkan metadatanya ya, maksudnya secara fisik videonya ya Pak ya? Iya, dibutuhkan. Kalau hanya capture saja sulit ya namanya? Kalau capture itu aja kan agak sulit ya, agak sulit. Tapi kalau hanya sebagai petunjuk ya bisa saja. Tetapi kalau misalnya dijadikan bahwa itu untuk petunjuk dalam pengertian alat bukti 184 KUHP itu sulit gitu. Baik. Bagaimana kemudian untuk mengurai kesulitan ini nanti kita bahas saja. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dalam persidangan di tahun 2017 silam memang dinyatakan ada kurang lebih 5 sampai dengan 7 CCTV di lokasi kejadian. Kita akan update kondisinya di tahun 2024 bersama Prita Zega. Apakah cukup banyak CCTV yang ada di lokasi, Prita Zega? Silakan. Ya, dengan pertanyaan Anda, Rati dan juga Alfat, kemarin ini kami sudah berada 2 minggu di sini di Kota Cirebon untuk menelusuri kasus kematian Vina dan juga Eki. Dan kemarin tim kami sempat menelusuri letak-letak CCTV di titik mana sajakah selain dari flyover Talun ini, di titik mana sajakah terdapat CCTV. Fakta yang kami temukan di lokasi, Rati dan juga Alfat, bahwa 100 meter atau 200 meter dari flyover Talun, jembatan layang Talun ini, terdapat di situ ada minimarket, di mana minimarket itu terdapat di depannya CCTV pemirsa yang mengarah langsung menuju ke jalan raya, di mana kami sudah mengkonfirmasi kepada warga bahwa memang minimarket tersebut sudah ada jauh sebelum kejadian 2016 terjadi. Dan sedikit kami bergeser dari minimarket kemarin, Rati, bahwa 50 meter dari minimarket terdapat di situ perumahan elit. Dan kami juga mengkonfirmasi ternyata perumahan elit tersebut sudah ada jauh juga sebelum kejadian 2016 terjadi. Dan di perumahan elit, tepatnya di depan pos perumahan elit tersebut, terdapat CCTV yang juga mengarah langsung ke jalan raya. Yang mana kalau kita lihat, ini bisa menangkap semua pergerakan ataupun peristiwa jalan raya. Dan saat ini kami berada di jembatan layang Talun, yang mana kalau berdasarkan BAP, jembatan Talun ini merupakan lokasi penyiksaan pertama yang dialami oleh Vina dan juga Eki. Dan selain menjadi lokasi penyiksaan pertama, lokasi ini juga tempat pembuangan mayat Vina dan juga Eki. Di dalam persidangan pemirsa, sempat kemarin kami bertanya kepada pengacara eks terpidana Saka Tatal yakni Titin Prialianti. Dirinya mengatakan bahwa ternyata dalam proses persidangan pihaknya sempat menanyakan keberadaan CCTV ataupun rekaman CCTV di jembatan layang Talun ini. Namun ternyata dalam proses persidangan dirinya mengatakan bahwa pihak dari Polres Cirebon mengatakan bahwa rekaman CCTV tersebut gelap. Dan bahkan mereka juga mengatakan ada keterangan lain yang mengatakan bahwa pihak dari Polres Cirebon tidak mempunyai orang yang mempunyai keahlian ataupun kemampuan untuk membuka CCTV tersebut. Sepertinya banyak sekali kejanggalan yang terjadi di sini pemirsa, karena juga kalau kami lihat sepanjang kami berada di sini 2 minggu kami menelusuri kasus kematian ini. Pada saat kami pertama kali di sini pemirsa, kami tidak melihat adanya CCTV di sini. Namun 2 minggu terakhir, kami sudah 2 minggu terakhir di sini pemirsa. Di atas sana, kalau di belakang saya ini, di tengah-tengah jembatan layang Talun, terdapat CCTV yang berjenis 360. Dan CCTV ini baru terpasang 2 minggu terakhir. Dan mungkin sudah beredar juga infonya bahwa ada satu warga yang mengungkapkan bahwa pada 2016
pada saat kejadian sebenarnya terdapat CCTV yang juga berjenis 360 derajat. Namun di dalam proses persidangan, pihak dari kepolisian mengatakan bahwa rekamannya gelap dan juga mereka tidak mempunyai orang untuk membuka CCTV. Ya, kita harapkan saja Alfa dan juga Rati, semoga penyidik dari Polda Jawa Barat memiliki anggota yang mempunyai keahlian untuk membuka CCTV yang saat ini sedang beredar, dan sehingga kasus kematian Vina dan juga Eki ini memiliki titik terang. Kembali ke Anda, Alfa Rati. Baik, Prita Zega mengabarkan dari flyover Talun ya di Cirebon, Jawa Barat. Saya ingin ke Bang Nathanael. Bang Nathanael, misteri rekaman CCTV ini kan seolah menambah lagi kerumitan kasus ini setelah sebelumnya ada pernyataan dari saksi Aep dan juga Melmel yang kemudian bertentangan nih dengan apa yang dikatakan oleh para mantan terpidana. Nah, ini bagaimana dari sisi psikologinya kita bisa melihat siapa yang mengungkapkan yang kebenaran begitu, siapa yang mengada-ngada atau siapa yang menyatakan fakta? Bagaimana cara melihatnya? Ya, jadi yang pertama tentunya masing-masing saksi ini kan memberikan keterangan. Tetapi dari berbagai keterangan yang ada yang lebih berkualitas dibanding yang lain. Nah, bagaimana kita menguji kualitasnya? Tentunya kita lihat dari pertama, bagaimana posisi masih saksi ini dari peristiwa. Seberapa dekatkah dia dengan peristiwa? Itu yang pertama. Yang kedua yang juga kita lihat adalah kemudian bagaimana metode untuk kemudian keterangan ini bisa dikeluarkan atau bisa dikemukakan. Sejauh mana memang penyidik menggunakan metode yang tepat, ya? Apakah kemudian ada bias di dalamnya? Apakah ada sugesti atau ada tekanan di dalamnya? Semakin kita temukan ada itu, berarti keterangan yang disampaikan kualitasnya semakin rendah. Yang ketiga tadi, bahwa kita pun juga suatu keterangan berbasis memori harus diuji, misalnya tadi dari CCTV, dari informasi yang lain, data lain dan sebagainya. Tentunya dari itu semua kita bisa kemudian melihat mana yang paling berkualitas, mana yang paling tidak berkualitas, ya. Ya tentunya kita lihat dari keterangan verbalnya, gitu ya, dari isi kontennya itu menjadi penting. Nah, itu saya pikir itu yang pertama, bahwa memang tentunya karena peristiwa sudah lama, seringkali terjadi distorsi dari memori. Bisa juga ada efek coaching, gitu ya, atau kemudian ada tekanan dari pihak tertentu. Nah, sehingga statement yang disampaikan itu bisa dikatakan berevolusi. Nah, kita perlu lakukan pengujian. Jadi terima saja semua, tetapi polisi nanti pun menjadi penting dibantu oleh ahli untuk melihat secara lebih komprehensif, helikopter view, mana yang paling berkualitas, mana yang tidak, gitu ya. Karena tadi saya katakan di awal, kita semua di sini tidak ada satupun yang memegang ground truth. Oleh sebab itu kita jangan bertindak seolah-olah kita tahu, gitu ya, apa yang sebenarnya terjadi. Seperti itu. Nah, tadi juga mengenai CCTV, saya pikir itu data yang sangat berkualitas untuk upaya investigasi. Yang menjadi penting adalah bukan hanya sekedar data bahwa ini gelap atau terang. Sebenarnya CCTV itu kan banyak unit informasi tadi yang sudah dikemukakan Pak Susno, mulai dari kapan peristiwa dan sebagainya. Itu pun juga prosesnya. Jadi ini ada peristiwa kan terekam, ya. Habis direkam, dia di save, gitu kan, tersimpan di database. Habis disimpan, dia terungkap, gitu ya, diungkap misalnya, artinya ditarik kembali database. Lalu kemudian di-save, diberi nama, lalu ditransfer mungkin. Nah, setiap tahapan metode ini harus kita zoom, kita lihat sejauh mana tahapan tersebut juga dilakukan dengan prosedur yang tepat, ya. Jadi saya setuju bahwa pelibatan ahli misalnya digital forensik itu menjadi relevan. Kepolisian ada badan cyber dan juga digital. Di kampus-kampus juga yang memiliki fakultas ilmu komputer misalnya, mereka juga punya banyak ahli-ahli digital forensik yang bisa kemudian berkontribusi untuk membuat kasus ini menjadi lebih terang. Saya pikir itu dulu masukan saya, Mas. Mbak Putri, ini kan sebenarnya CCTV juga bisa menjadi salah satu bukti yang cukup kuat begitu ya, kalau memang benar CCTV-nya masih ada begitu. Apakah dari kuasa hukum Vina juga saat ini sudah mendalami apakah di pihak kepolisian atau penyidik di tahun 2016 masih memegang arsipnya, atau mungkin pihak-pihak lain seperti yang mengirimkan email kepada Mbak Vina ini juga masih memegang arsipnya yang memang benar-benar itu adalah CCTV tahun 2016, Mbak Vina? Mbak Putri? Iya. Jadi memang itu sudah pasti kami akan menanyakan perihal adanya CCTV tersebut ya, Mbak. Kami akan konfirmasi secara langsung, mungkin nanti sekalian kami mendampingi orang tuanya Vina untuk pemeriksaan lanjutan. Itu sebenarnya dijadwalkan hari ini, tapi karena ada sesuatu hal yang tidak bisa
kami lakukan hari ini, mungkin kami minta tunda dalam waktu beberapa hari ini, Mbak. Mungkin di hari Rabu atau di hari Kamis nanti kami akan ke Polda Jabar. Oke, perihal permintaan untuk uji kebohongan atau lie detector sudah sampai mana, Mbak? Itu baru kami sampaikan, namun belum juga dapat informasi ya, Mas. Belum dapat informasi apakah akan dilakukan lie detector atau tidak, tapi atas permintaan kemarin sedang dipikirkan. Oke, terakhir ke Pak Susno, kalau kita lihat tadi ada pihak yang mengirimkan email rekaman CCTV, apakah ini polisi juga berkewenangan untuk mengejar hal tersebut? Atau juga yang viral di media sosial, jangan-jangan bisa saja ini yang dicocok-logikan begitu. Atau yang diedit begitu ya, biar viral. Ada dampak pidananya nggak ke orang-orang misalnya ternyata itu iseng mencocok-logikan? Ya bagus saja, semua informasi yang masuk bagus, bahkan pihak Polri sendiri kan sudah membuka pintu. Silakan kalau ada informasi dikirimkan, tapi informasi yang benar, jangan sampai yang mengacau, yang menghambat jalannya penyidikan. Kalau menghambat jalannya penyidikan, mengacau ya bisa dipidana itu. Dan yang berikutnya, yang paling tahu tentang CCTV ini adalah Polda Jabar. Saya yakin bahwa Polda Jabar sudah punya arsip CCTV ini yang mungkin telah diambil pada tahun 2016 yang lalu. Baik diambil dari database, mau diambil dari decoder atau apalah istilah-istilah teknologinya. Nah itu mereka akan memproses itu. Tapi bukan berarti bahwa informasi yang masuk nggak boleh. Boleh aja, mau dikirim by email boleh, dikirim dengan apa namanya. Nanti kan bisa dibuktikan boleh, kan apakah itu memang benar adanya begitu ya. Baik, kita juga harapkan semoga memang ada CCTV yang bisa membuat kasus ini semakin jelas. Bagaimana pembunuhan, kematian Vina dan juga Eki. Terima kasih banyak Pak Susno, kemudian juga Mbak Putri dan juga Bang Nathanael sudah bergabung pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.